Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini keadaannya dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu tematik kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara yang sangat menarik. Selanjutnya, ayo kita mengamati pada pameran budaya ASEAN yang oleh Udin dan teman-temannya dikunjungi. Mereka mengamati beragam produk negara-negara ASEAN yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti kubus, balok, prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu menemukan bentuk kemasan yang mirip gambar di atas? Diskusikan jawabanmu dalam sebuah kelompok dan tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Tentunya pernah. Contohnya, kemasan yang mirip dengan kubus adalah kemasan kado ulang tahun. Kemasan yang mirip dengan balok adalah kemasan pasta gigi. Kemasan yang berbentuk tabung contohnya adalah botol air minum. Dan kemasan yang berbentuk bulat contohnya adalah kemasan coklat. Dan selanjutnya, amati kemasan berbentuk balok berikut ini. Apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk balok di rumah? Coba sebutkan. Pernah. Ada kotak sepatu, ada kardus mie, ada kardus mesin cuci. Amati kemasan berbentuk balok yang telah disediakan guru. Apakah kamu menemukan ciri-ciri khusus pada balok tersebut? Tentu jawabannya iya. Yaitu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki 12 rusuk. Kedua, mempunyai 6 bidang sisi, yaitu permukaan atau sisi yang memiliki ukuran yang sama, yaitu sisi depan dan belakang, sisi atas dan sisi bawah, sisi kiri dan sisi kanan. 3. Mempunyai 8 titik sudut. Keempat, seluruh sudut pada balok berbentuk siku-siku. 5. Mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Selanjutnya, buka balok tersebut sehingga menjadi bangun datar. Amati balok yang kamu buka. Apakah kamu menemukan ciri khusus yang lain? Ciri khusus yang lain yaitu 1. Rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. Kedua, sisi yang saling berhadapan memiliki luas yang sama. Diskusikan hasil temanmu dalam kelompok. Dan sekarang bandingkan kemasan yang telah kamu buka tadi dengan gambar berikut ini. Kemudian bandingkan jaring-jaring kemasan yang telah kamu buka dengan jaring-jaring berikut. Setelah kalian melakukan pembanding, selanjutnya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Berapakah banyak sisi yang terdapat
pada balok? Sisi pada balok ada 6 sisi. Pertanyaan kedua, berapa banyak rusuk yang terdapat pada balok? Rusuk yang terdapat pada balok ada 12 rusuk. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Berapa banyak titik sudut yang terdapat pada balok? Jumlah titik sudut pada balok ada 8 titik sudut. Soal nomor 4. Berapa banyak diagonal sisi yang terdapat pada balok? Diagonal sisi yang terdapat pada balok ada 12 diagonal sisi. Soal nomor 5. Berapa banyak diagonal ruang yang terdapat pada balok? Yaitu ada 4 diagonal ruang. Selanjutnya, isilah diagram Rayer tentang balok berikut. Contoh: kardus, almari, kotak pensil. Yang bukan merupakan contoh: topi, jam dinding, termos. Ciri-ciri tentang balok itu memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal sisi, dan 4 diagonal ruang. Apakah yang disebut dengan balok? Balok adalah bangun ruang yang kedua atau ketiga pasang sisinya berbentuk persegi panjang. Anak-anak sekalian, dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia berikut. Apa yang kamu amati dari reklame di atas? Yang diamati adalah gambar dan tulisan. Apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Tentunya jawabannya adalah pernah. Apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Ciri-ciri khusus dalam reklame tersebut memuat informasi singkat namun jelas. Terdapat gambar yang menarik dan terdapat penawaran yang menarik. Berikutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Tujuannya untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan. Berikutnya, tulis kesimpulanmu tentang reklame. Reklame menjadi media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Kesimpulannya, reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Setelah kita mempelajari tentang reklame, kita kembali lagi itu
Baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Tuliskan jawabanmu beserta penjelasan. Ya, saya bisa menemukan berbagai usaha mulai dari kerajinan, makanan, dan karya seni. Perbedaan usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Berikutnya, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Jelaskan. Ya, di lingkungan saya ada yang menjadi pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik, serta penyedia kos bagi para pendatang. Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Saya merasa dimudahkan karena dengan adanya penyedia produk atau jasa di sekitar saya, sehingga beberapa kebutuhan saya bisa didapatkan lebih dekat. Bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Saya dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena telah tersedia di lingkungan kami sendiri. Ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Demikianlah pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir, apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.